Rasanya itu ya, satu ada rasa syukur dan terharu ya, karena memang sebagai seorang yang mendapatkan berkah anugerah Tuhan, kalau saya sih nyebutnya Gusti Allah Kang Mubeng Dumadi, Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widiwase, itu kekuatan indigo itu ya bisa melihat dimensi alam lain. Dan saya sangat simpati terhadap kedua korban perempuan yang meninggal di rumah, ditelanjangi, dan Rara itu juga sempat melihat korban itu ngenes ya. Rara almarhum sekuat hati menjagamu tetap ada di sisi, tak sampai hati melepasmu pergi. Rasa cinta yang sangat besar di hati, tapi nyatanya keadaan memang tak memungkinkan. Memilih cinta atau keadaan, tak bisa keduanya. Buat kedua korban, rest in love Mama Nung Tuti dan Amel. Mbak itu, nah, mungkin bagaimana sih Mbak melihat kemarin waktu di lokasi TKP itu, silakan Mbak. Jadi rasanya itu ya, satu ada rasa syukur dan terharu ya, karena memang sebagai seorang yang mendapatkan berkah anugerah Tuhan, kalau saya sih nyebutnya Gusti Allah Kang Mubeng Dumadi, Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widiwase, itu kekuatan indigo itu ya bisa melihat dimensi alam lain. Dan saya sangat simpati terhadap kedua korban perempuan yang meninggal di rumah, ditelanjangi, dan Rara itu juga sempat melihat fotonya. Korban itu ngenes ya, kepalanya hancur, bibirnya juga Mama Nung Tuti itu hancur, Amel juga kayak gitu. Jadi kita sebagai sesama perempuan, sesama wanita itu punya empati lah gitu. Nah, terharunya adalah, jadi kasus ini itu saya sudah memprediksi bahwa seorang yang sekarang menjadi tersangka, yaitu Danu, salah satu tersangka yang mau menyerahkan diri. Nah, ini ada di YouTube saya ya, Rara Pawang Cahaya Tarot. Itu Danu sudah diramalkan statusnya itu dari untuk menceritakan apa yang dari saksi menjadi mungkin Mas Danu punya penghasilan lebih dari 1,5 dari saksi menjadi tersangka. Tolong di shoot, tidak ada luka ya. Kamu copot jaket dulu. Saya tidak mau ada seorang Danu nanti dipukul atau di apa, entah di jalan, entah saya berdoa ya, mudah-mudahan dia tidak dipukul. Saya tidak menuduh polisi, tapi mudah-mudahan di jalan aman-aman. Oke. Nah, merah putih ya, tolong difoto dari situ ya. Jempol dulu Danu. Lihat ke situ. Oke. Lihat Foto-foto. Lihat situ. Satu, dua. Senyum Danu. Oke, kalau di sini adalah kamu bakalan jadi entrepreneur sukses dan kita berdoa di sini kamu desan. Belum menikah berarti Mas Danu ya? Usia berapa sekarang? 21. Oke, di sini kamu akan menikah dan nanti kamu akan menjadi orang yang mapan ya. Kamu bisa di sini nanti, karena kan kamu sebenarnya pintar masak ya. Iya. Kamu pintar masak, nanti kamu bisa punya warung, kamu bisa punya usaha. Jadi jangan pernah takut. Nanti karena ramalan Mbak Rara kamu nanti bisa jadi diduga dari statusnya dari saksi menjadi meningkat jadi tersangka ya, nggak apa-apa karena seorang ramalan Rara bisa meleset bisa enggak, tapi kamu tell the truth. Dan itu terbukti, ini ramalannya itu ada tanggalnya, yaitu tanggal 14 bulan 10 2021. Nah, jadi kasus ini kan sebenarnya saya tahu awalnya itu dari beberapa rekan Mabes itu yang memberikan info di hari ke-39. Hari ke-39 itu mereka
nelpon, Mbak kita besok mau ke TKP, ada pembunuhannya siapa? 2 perempuan Mbak, ini salah satunya Amel gitu katanya. Besok itu tim forensik mau datang di hari ke-40. Nah diantaranya Ibu Dokter Hasri. Nah terus saya sampaikan waktu itu nggak bisa karena saya jadwalnya tuh nggak bisa mepet gitu karena sudah ada kegiatan. Kan saya sebagai pawang hujan itu melakukan doa itu bisa jarak jauh, yuk jarak jauh. Nah terus mereka jawabnya gimana caranya? Ya yang jelas bawa cabai bawang, kalau ada dupa ya pakai dupa, kalau enggak ya pakai rokok. Boleh kok yang muslim, mereka membaca Al-Ikhlas, yang jelas meminta keridoan dari Sang Maha Pencipta. Agama apapun sama, nanti saya tuntun. Jadi yang penting TikTok yang penting tuh komunikasi ya, lewat handphone, dikirimin gambarnya, dikirimin videonya seperti itu. Dan sudah. Nah biasanya kalau seorang Rara atau saya itu memang seringkali dimintain tolong polisi itu untuk berbagai macam hal. Di antaranya panggil hujan saat demo. Di antaranya itu demo yang viral itu yang Pak Ade Armando itu kena pukul di Senayan. Nah para polisi itu udah hujan aja, karena kalau hujan itu kan yang demo tuh mundur gitu kan. Nah terkadang polisi itu minta untuk pawang hujan dan panggil hujan. Juga saat demo yang KPU untuk pukul mundur, demo yang MK itu juga. Jadi supaya tidak ada korban yang meninggal baik dari pihak polisi dan pihak warga yang demo ya, gitu. Nah untuk TKP Subang ini kan untuk ngawal itu biasanya Rara dikasih foto kronologis segala macam. Nah jadi ya akhirnya kan penasaran, terus sering nonton di YouTube, sering nonton di FB, di Instagram, kok kasusnya viral banget gitu. Nah akhirnya saya tertarik untuk meluangkan waktu untuk datang. Terus saya pilih hari, waktu itu tanggal 7. Kenapa kok tanggal 7? Karena maknanya itu tujuan. Jadi waktu itu Rara minta waktu sama Bapak Serka Kadek di Puro Agung Wirasatya Buana pas Pamres, karena disitulah tempat saya biasanya untuk meditasi. Kan saya lihat di YouTube yang TKP Subang itu saksinya banyak, bahkan sampai 40-an lah kayak gitu. Nah waktu itu saya meditasi, terus saya minta izin, ya otomatis keamanan buat saya, driver. Dan pas itu ada yang mau ikut, jadi ada salah satu media yang mau ikut. Terus aku bilang oke, boleh, aku bilang kayak gitu. Terus Mbak mau berani di live-in nggak? Terus aku bilang ya nggak apa-apa sih, saya sebenarnya sih maunya berdoa, tapi kalau mau di live-in ya silahkan, mana tahu bisa untuk membantu seperti itu kan, membantu pihak yang di sana. Nah begitu saya ke sana, terus ke makam ya, nah itu ada sih di tayangan saya, dan di tayangan, maaf ya saya nyebut ganjil misteri. Nah itu 2 tahun yang lalu sih. Karena memang saya sih sebenarnya nggak terlalu fokus bikin konten sih, tapi ganjil misteri silet itu memang seneng mengawal. Ketika pas Rara ngawal Basarnas, tragedi Sriwijaya Air, terus Rara ngawal tragedi Lion, nah itu ada banyak media yang meliput ya, silet indigo terutama. Nah ini kartu-kartunya tuh ya ini, kartu-kartunya tuh ini. Jadi ini adalah simbol dari, ini kan kartu Lenormand, ini kan kotak cincin, di sini cinta. Jadi siapa yang membunuh, di atasnya itu adalah sosok laki-laki yang memberikan almarhum, saya panggilnya Mama Nung Tuti ya, karena ketika arwahnya dipanggil, jadi
memang beda budaya, beda adat, beda tradisi. Saya lebih condong ke kejawen Hindu dan sering juga meditasi ala Buddhis. Nah, Rara sendiri juga garis keturunan dari Eyang Sultan Agung. Saya juga senang mendengarkan para abdi dalam itu berzikir. Nah, kalau di Bali itu ada istilah dewasa. Jadi ketika seseorang meninggal itu rohnya masih bisa ditanya oleh pemangku, oleh ratu peranda, oleh orang yang sering disebut Balian yang punya kekuatan melek atau kekuatan spiritual dari leluhur. Nah, biasanya itu akan ditanya apa pesan-pesan untuk keluarga, bagaimana perasaannya, semacam itu. Nah, saat saya menanyakan almarhumah Manung Tuti itu ada ini, kotak cincin ini ya. Nah, ini jadi yang jahat itu masih satu rumah. Waktu itu munculnya sih 2 kartu. 2 kartu ini ada sosok ibu, ada sosok anak, dan juga ya ini anaknya itu masih remaja lah. Nah, ini bapaknya. Ini yang menyebabkan mereka masuk peti ya. Jadi ke ini ya, ke lantai. Saya hanya menyampaikan pesan arwah, tetap asas praduga tak bersalah. Tapi di sini simbolnya adalah cinta. Ini adalah simbol pernikahan. Kalau bahasanya adalah cincin. Ada orang yang pernah melingkarkan sesuatu dengan ibu Tuti. Tunjuknya seperti ini. Apakah saya harus hati-hati ya. Terserah kalian mau upload atau tidak. Intinya di sini adalah jasman. Kalau ditanya apakah masih keluarga, apakah Bu Tuti tahu mengenal sosok itu, jawabannya adalah mengenal. Dan di sini simbolnya adalah ini. Tadi kita semua di sini tidak ada settingan, tidak ada saya selalu bilang membuka ramalan itu seperti kita membuka akashic record. Akashic record itu apa sih Mbak Rara? Akashic record itu adalah perpustakaan jagat alam semesta. Atau kalau dalam Islam itu disebut Lauf Mahfud. Kalau di Bali itu perpustakaan skala dan niskala gitu. Nah, ketika kita membuka perpustakaan itu otomatis bisa terbaca dari maaf, saya percaya tentang reinkarnasi, mungkin ada yang tidak. Kehidupan sebelum seorang Rara itu seperti apa? Kok bisa sih sekarang mendapatkan anugerah indigo sekaligus melek? Kok bisa sih kalau di Bali kok langsung cepat akrab? Kok bisa sih komunikasi sama yang tidak kelihatan? Seperti itu. Tetapi kita harus merendah ketika dapat titipan ilmu, harus menyatakan yang paling sempurna itu adalah Tuhan, Sang Maha Pencipta. Tapi buat saya, kosakata Tuhan dan hantu itu kebalikan. Jadi Sang Tuhan itu sangat beruntung. Bentuknya itu tidak kelihatan, sempurna, baik ya kan, Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi hantu itu kan hanya kebalikannya, jadi jelek. Padahal kan kosakatanya TUHAN sama, HANTU. Jadi menurut saya orang yang meninggal, saya panggilnya itu roh. Mungkin kalau Muslim itu Korin, kalau di Bali itu Atman, itu masih punya kesempatan untuk baik. Dan kalau energinya positif, dia itu bisa menjangkau manusia. Jadi untuk kedua almarhum, ini kan saya tadi sudah bilang, saya simpati sekali karena korbannya adalah Mama Manung Tuti itu yang pakai jilbab. Itu ditelanjangi, dimandikan. Bayangkan apabila itu orang tua kita. Saya punya saudara, mama saya itu juga keluarganya banyak yang muslim. Nah, jadi ya rasanya sedih, apalagi yang satu Amel tuh masih muda. Nah, apakah metode yang saya pakai ini sudah bisa dipercaya atau tidak seperti itu? Nah, kita harus mengingat ya, saya tanpa bermaksud untuk sombong. Jadi pemirsa pasti mengingat kartu ini ya, dan satu kartu ini. Ada satu kartu lagi yaitu cross. Nah, itu adalah kartu yang saya pakai ketika saya meramal Emeril Mumtaz Khan, anak dari Bapak
Ridwan Kamil dan Ibu ya. Saya tidak bermaksud untuk membuka luka lama, tetapi saya upload kembali supaya ya ini kan sudah mau menjelang ulang tahun Sumpah Pemuda kan. Jadi Indonesia itu kan memang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi harus menerima keberaneka-ragaman. Jadi waktu itu selamat pagi. Nah, sekarang jam 9.26 waktu Indonesia Barat karena Rara di Jakarta. Jadi ada berita anak Pak Ridwan Kamil itu berenang di Sungai Are Swiss. Nah, kita tulis dulu ya, Rara ikut simpati karena katanya sudah dicari tim SAR selama 6 jam, tim SAR di Swiss. Nah, itu belum ketemu. Nah, kita tulis dulu namanya Emeril Kan Mumtaz, anak dari Bapak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia ya. Nah, ini tulisannya, aku foto dulu sebentar. Ini ya. Oke. Nah, aku pingin memecah gelombang dulu. Memecah gelombang dan memasuki gelombang energinya. Kita lihat dulu fotonya Mas Emeril ya. Emeril. Namanya Eril panggilannya. Meditasi sebentar. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, ups, ada 2 kartu jatuh. Maha Penyayang dan Kaya Raya, izinkan Rara membuka Akashic Record atau perpustakaan jagat alam semesta buat Ananda dari Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil, Mas Saya lihat dulu wajahnya ya. Nah, ini tujuannya kita akan fokus di sungai di salah satu di Swiss. Di sana sekarang sedang jam 4.30. Sudah ada 2 kartu jatuh. Saya belum membuka itu. Ini ya, 2 kartu.
ketika saya komunikasi batin, channeling dengan Roh Mas Eril, saya ingin sekali nangis. Ini ada sosok laki-laki, di sini ada ombak, dan dia nungguin di situ. Bukan nunggu ya, kalau di sini gambar Lenormand. Ini ada sosok laki-laki. Di sini ada lautan, ada sungai. Dan benar dia ada di situ. Apakah Eril masih hidup? Apakah Mas Eril masih hidup? Apakah nantinya akan ditemukan? Tunggu dulu ya. Kita ulang dulu. Aku pingin main singing bowl lagi sebentar. Apakah Mas Eril nantinya akan ditemukan? Jawabannya iya, nantinya akan ditemukan. Apakah jawabannya iya, akan ditemukan. Apakah dalam kondisi masih hidup? Satu kartu lagi ya. Sudah meninggal. Karena di sini ada simbol justice. Dan di sini ada simbol the world. Jadi kembali ke alam semesta yang lain. Mudah-mudahan ramalan-ramalan meleset. Mudah-mudahan, tapi kita akan tanya lagi. Bagaimana sikon keluarga Pak Ridwan Kamil saat ditemukan Mas Eril? Aku bersyukur anaknya ditemukan, tetapi di sini jantungnya tertusuk. Dia mau apa lagi? Intinya begitu. Mudah-mudahan ramalan-ramalan saya tadi ada 2 kartu yang terjatuh. 2 kartu ini sebenarnya pesan khusus untuk orang tua.
Suatu saat mudah-mudahan Rara ketemu dengan Pak RK. Salam sayang buat kedua orang tua, tapi di sini munculnya adalah Taufik atau peti mati. Harapanku saat itu, aku sangat berharap sekali ramalanku meleset yang menyatakan Mas Eril meninggal. Ya, kartunya seperti itu. Terbacanya elemennya sudah meninggal, tapi harus didoakan khusus supaya rohnya itu bisa naik ya. Nah, atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, beneran terlihat Mas Eril di Sungai Ar tanggal 8 bulan 6 2022. Sesuai dengan ramalan, terbukti atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Rest in love, Mas Eril. Kartunya itu, Eril itu ya ini, ditemukan sudah meninggal. Saya ngeramal Mas Eril itu di sini, lokasinya di sini. Jadi waktu itu saya baca Mas Eril itu, maaf ya, sosoknya itu ya dia sedih, baju atasnya itu agak biru itu, terus bawahnya itu hitam. Nah waktu itu dia justru bilang, jadi pesan ke Papap dan Mama, maafkan Eril, karena Eril nggak mau orang lain itu seperti Eril ceroboh gitu, karena kan dia menyelam di Sungai Aar itu tidak pakai pelampung, dia bilang kayak gitu. Jadi dia tuh mempingin anak muda yang lainnya itu jangan meniru. Nah waktu itu saya ngeramal itu ada angka 8, saya pakai dadu kan, pakai angka 8, tapi katanya waktu itu banyak juga peramal yang menyatakan bahwa Mas Eril itu masih hidup. Nah beruntungnya saya, jadi waktu itu saya lempar dadu, dapatnya tuh 8. Kejadiannya kan kalau nggak salah tanggal 26 Mei. Nah beruntungnya saya adalah Rara itu sering diminta oleh Basarnas untuk membantu evakuasi pesawat. Jadi pengalaman saya pesawat AirAsia, pesawat Lion, pesawat Sriwijaya Air, juga ada Garuda dan pesawat TNI yang di daerah-daerah. Itu saya komunikasi intensif dengan tim SAR, bahkan juga untuk mencari orang hilang itu ditanya, ada yang pakai kartu tarot, ada yang saya pakai doa meditasi seperti tadi, menerawang. Nah tingkat keberhasilannya apa saya pernah gagal? Jawabannya pernah, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya tidak takut untuk bilang saya pernah gagal, tapi seringkali sukses. Nah untuk kasus Mas Eril ini saya sempat menyampaikan kepada Pak Henry ya, Kepala Basarnas dan timnya, tolong hubungi tim SAR yang di Sungai Aar. Saya bilang tunggu sampai tanggal 8, karena kan kalau di Sungai Aar itu kan posisinya itu sampah-sampah itu digiling ya kan. Tetapi penglihatan saya waktu itu almarhum Eril ada di dekat jembatan. Dan di sini cross, saya non muslim tetapi ini saya juga tidak Nasrani ya. Saya lebih ke kejawen, lebih ke berbakti kepada Tuhan dan semesta leluhur. Nah, ini itu bermakna sudah berpulang kepada Tuhan. Waktu itu juga bermaknanya ini, ditemukan dalam posisi meninggal tetapi tidak di alam manusia, di alam yang lain. Mungkin istilahnya Islam saya tidak tahu, kalau istilah Balinya di skala, tidak di skala tetapi di niskala, atau yang samar-samar. Gaib itu kan yang samar-samar. Caranya bagaimana? Jadi untuk bisa munculkan seorang Eril itu yang satu ya harus ikhlas ya, ikhlas dari keluarga, dan harus ada waktu itu tabur bunga ke semesta. Dan kan sempat ada pengelakan ya soal berenang tanpa pelampung. Sempat nggak mungkin seorang Eril ada di situ. Oke. Nah sampai akhirnya ada video ketika Eril menyatakan diri
ada temennya Eril itu, ibunya yang ngupload kalau Mas Eril tuh ditantang untuk menyebur ke Sungai Ar tanpa pelampung. Berani nggak? Nah waktu itu kan sempat dibilangin iya saya berani gitu kan. Nah dari situlah ketika semua dunia tahu bahwa seorang Eril kan ada sedikit kesalahan, berani untuk nyebur di Sungai Ar yang sedang diperingatkan dingin, ya kan. Nah sesudah itu semua terkuak, rohnya Eril muncul. Jadi dari ramalan tarot saya komunikasi dengan arwah Eril itu, ya faktanya ya benar seperti itu. Nah untuk kasus Subang ya saya memang seperti itu, karena saya waktu komunikasi dengan Kang Danu saya jawab, Danu ini pesan dari arwah, Danu ada di lokasi. Pesan dari Amel, Danu ada di lokasi. Dan waktu itu Amel juga berpesan ada seseorang pagi-pagi buta itu mengamankan mayat gitu. Nah waktu itu Danu saya tekankan harus jujur, harus berani jujur. Nah itu tanggal 14/10/2021. Nah seperjalanan waktu saya datang lagi ke Subang, Danu kamu berani jujur atau tidak? Terus saya juga bilang kamu harus ngobrol dengan pengacara. Waktu itu emosinya Danu masih up and down ya. Dia belum sepenuhnya jujur, tapi dia sudah memberikan clue-clue ke pengacara. Nah terus saya sempat ke Subang juga, ketemu beberapa saksi. Karena memang saya berbeda dengan YouTuber yang lain. Mungkin kalau YouTuber yang lain ketemu saksi langsung mereka upload. Kalau saya tidak, karena saya berharap korban itu mendapatkan keadilan. Kalau ini kasus tidak terkuak, saya hanya berpikir, oh CCTV-nya mati ya. Kok bisa CCTV mati? Jadi saya tuh penelusurannya itu sudah dari TKP, terus ke sebelum TKP itu kan harusnya ada CCTV banyak, ada Indomaret segala macam, sampai mau keluar Subang, sampai deket Polres. Kok bisa saat tanggal 18 Agustus mati semua? Itu kan ada apa? Kalau tidak ada oknum kan tidak mungkin. Nah kembali lagi menguak, oh ternyata keluarga almarhum Mama Nung Tuti itu punya Yayasan Bina Prestasi Nasional. Saya cek lagi, waktu itu saya komunikasi dengan anak korban yaitu Yoris. Ternyata Yayasan Bina Prestasi Nasional ini relasinya adalah anggota dewan. Saya nggak harus sebut namanya ya, anggota dewan. Dan juga sempat menjadi tim ses Pak Jokowi, sempat menjadi tim sesnya Bupati, dan keluarga dari terduga tersangka. Kita harus menghormati hukum, mengatakannya terduga tersangka Pak Yosep itu termasuk sesepuh di Subang, punya relasi pejabat, punya adik Pak Mulyana itu kerja di kecamatan, dan ada anaknya yang polisi, semacam itu. Jadi ya saya tidak bilang kalau diminta ditunjukkan bukti ada oknum polisi yang nakal, ya saya ada, karena saya sudah pernah ketemu saksi-saksi yang kehilangan kayak bahasanya drive atau apa itu ya, yang CCTV itu yang harusnya ditempel itu, karena begitu diperiksa dibawa menjadi saksi, baliknya itu mereknya tuh beda. Nah seringkali seperti itu, udah ada kejadian-kejadian. Contohnya kan kayak yang Pak Sambo itu kan juga CCTV-nya dimanipulasi ya kan. Nah hal itulah yang menyebabkan susahnya TKP Subang. Nah saya sering live ya di YouTube saya gitu. Nah terkait kedatangan saya kemarin ke TKP itu bahasanya adalah kalau muslim mungkin nazar ya. Saya sampaikan, saya kan sempat ketemu Danu tanggal 28 Agustus. Jadi tanggal 27 itu saya sempat panggil hujan, 27 Agustus 2023. Jakarta itu musim kemarau. Jadi sejak tanggal 17
waktu upacara bendera saya ketemu banyak rekan-rekan TNI, terutama TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara yang berencana melakukan modifikasi cuaca tabur garam di Jakarta. Waktu itu Rara dimintain, yuk Mbak gabung, kayak gitu kan. Nah karena saya sendiri juga seringkali bergabung. Mungkin kalau di media itu ada perbandingan antara pawang hujan dan modifikasi cuaca, padahal kalau prakteknya itu saya itu suka mengalah untuk kebaikan sesama. Nggak apa-apa yang dipuji modifikasi cuaca, yang penting adalah saya berbuat kebaikan, seperti itu. Nah waktu itu saya jawab ke mereka tidak bisa, karena saya hobi sepak bola, saya nggak pengen nonton sepak bola. Karena kalau untuk panggil hujan itu saya kan harus duduk. Kalau dalam Islam mungkin sholat istiqo ya, kalau sholat istiqo tuh harus duduk tenang di luar ya kan, mengamati awan. Nah kalau saya juga sama, saya harus duduk tenang, tapi badan saya tuh basah, saya minum banyak es kayak gitu kan. Nah waktu tanggal 27 itu saya mau, karena saya lihat modifikasi cuaca itu belum berhasil, dan begitu banyak orang yang DM saya, chat saya, ini kok baru gerimis. Bahkan yang di Bogor itu banyak mau mandi aja harus jalan 2 hari. Saya tidak mau kita jadi repot ya, nanti ada yang kena penyakit lagi, sumur-sumur, terus kayak mau cuci piring susah ya kan, mau makan juga mereka otomatis susah. Jadi saya minta waktu. Kenapa kok waktu itu tanggal 27 Agustus hari Minggu? Jadi tempat saya berdoa di Pura Agung Pas Pamres itu pemangkunya adalah Bapak Serka Kadek dan Bapak Made. Jadi mereka turun dinas, habis ngawal wakil presiden, terus saya doa meditasi nangkil di situ. Nah pulangnya saya bukan pulangnya ya, tanggal 27 itu saya kalau manggil hujan itu harus menjauh dari lokasi yang saya panggil. Waktu itu saya mau manggilnya tuh buat Jabodetabek, terus saya manggil buat Subang dan Bandung. Nah akhirnya saya ke Subang, terus ketemu Danu di tanggal 28-nya. Saya bilang ke Danu, kamu harus berani untuk mengaku. Nah ternyata saya menemukan foto di waktu saya ketemu Danu di rumahnya Uwak Lilis atau kakaknya korban Mama Nong Tuti. Itu ada fotonya Pak Urip. Pak Urip ini adalah polisi. Jadi kedua korban TKP Subang itu keluarga besar Bayangkara. Nah waktu itu saya sampaikan ke Danu dan Ibu Lilis, ke mamahnya Danu juga, ke papanya Danu, Pak Yono. Saya bilang, loh ini ternyata korban keluarga besar polisi. Nah saya sendiri itu habis jadi pawang hujan tanggal 1 Juli di GBK HUT Polri. Nah terus saya bilang, ayo kita ubah mindset. Terus waktu itu Wak Lilis juga katanya sedang doa puasa. Saya sampaikan, ayo kita make a wish sama-sama. Yakin kalau Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi dengan Bapak Listio itu sedang berbenah, sedang memperbaiki diri. Nanti keluarga besar Mama Nong Tuti akan menemukan, minta sama Allah, semoga dikiranya dikabulkan polisi yang bagus gitu loh. Karena ya bisa dibilang kan sampai saat ini kan banyak marsus ya, yang untuk manipulasi kasus-kasus itu loh, ya kan. Nah nggak lama ternyata katanya 2 hari atau 3 hari itu terjadi mutasi besar-besaran. Pokoknya bulan Agustus itu ada tim baru dari Polda Jabar, penyerahan dari Bapak Kombes Pol Yani ke Bapak Kombes Pol Surawan untuk dihandle seperti itu. Jadi ketika hari Rabu di bulan Oktober yang kemarin itu, saya datang atas inisiatif saya sendiri. Saya mau melihat. Nah, kenapa kok heboh ya, sempat viral, kok ada Rara di lokasi, kok sampai bisa menerjang polis lain.
Jadi saya yang menyuruh masuk pertama itu adalah yang nelpon. Saya sudah tahu diri. Kalau acara olah TKP, prarekonstruksi atau mau forensik, itu saya berfungsi sebagai pawang hujan. Jadi saya diminta ataupun tidak diminta pasti akan membantu, karena saya sudah simpati dengan korban dan keluarga besar. Dan saya yang mendoakan secara khusus seorang Danu mau mengaku seperti itu. Nah, terus cuaca itu kan sempat panas banget, tetapi terus mendung. Nah, Pak Ahmad Taufan, pengacara dari Danu, itu nelpon, Mbak Rara di mana? Ini mendung. Ayo kenalan sama Kombes Pol Surawan. Akhirnya saya masuk. Waktu itu saya mau sama asisten, tapi hanya boleh saya saja. Nah, saya masuk langsung di paling belakang. Nah, itu sempat ada yang teriak histeris, karena memang saya kalau diminta untuk pengawalan olah TKP yang meninggal itu dimintanya tuh 2, biasanya untuk cuaca dan supaya yang kesurupan itu minimalis lah kayak gitu. Nah, waktu itu ada yang histeris keluarga korban, namanya Wak Yeti. Nah, di sana juga ada notaris ya, Bunda Noris yang bisa handle untuk yang kesurupan itu. Jadi saya membantu mengingatkan untuk doa. Ya, Wak Yeti kan pakai hijab, saya bilang Al-Ikhlas, saya pencet jempolnya, yuk denger nama Rara. Jadi Wak sebenarnya tidak kesurupan, hanya histeris aja, karena kan kok yang bunuh ternyata Pak Yosep. Jadi histerisnya itu ketika ada yang bilang kalau ini Pak Yosep mau didatangkan. Ternyata kan bukan Pak Yosep yang didatangkan. Kalau nggak salah persiapan rombongan Kapolda Jabar yang mau datang saat itu. Jadi ya kalau keluarga histeris wajar lah kayak gitu. Mbak Rara, mungkin pas nyampe di lokasi itu kan sempat membongkar juga ya, melihat kayak ada barang-barang apa, dan auranya itu seperti apa sih Mbak saat di sana gitu Mbak? Jadi kalau saya kan sudah sangat tahu olah TKP ya. Kalau saya itu tidak meminta untuk masuk ke TKP, saya hanya di luar. Jadi ya merinding ya, dan saya nangis waktu itu. Dan waktu itu saya memposisikan bukan YouTuber. Kalau saya memposisikan sebagai YouTuber, saya di dalam di situ, saya udah pakai handphone saya untuk ngerekam aktivitas polisi. Tapi kan saya posisinya adalah mensupport bagaimana cuaca baik, karena menurut timnya Pak Surawan itu yang di bawah di Subang Kota, kepolisian Subang Kota itu udah hujan. Di atas tuh belum. Waktu itu Pak Surawan sempat bilang begini, Mbak, ini kita kemarau butuh hujan, tapi kalau untuk ini bisa nggak cerah dulu terus begitu selesai hujan? Iya. Nah, terus ini soal kasus-kasus ini ya kita bagaimana ya, pokoknya didoakan supaya baik lah kayak gitu. Nah, habis itu Pak Surawan sibuk. Nah, saya ngobrol dengan keluarga korban. Saya sih cuman bilang, Rara kan udah pernah live ya. Waktu itu soal golok itu kan elemennya air, udah dibawa seseorang keluar dari TKP gitu. Saya cuma bilang begitu. Nah, jadi intinya adalah saya tidak masuk ke TKP, polisi tidak meminta saya untuk masuk ke TKP. Tim Polda Jabar hanya meminta soal cuaca, karena mengingat kalau untuk seorang Rara ya, mungkin banyak yang pro dan kontra, pawang hujan. Jadi saya beruntung adalah saya punya mentor ya. Mentor saya adalah di kepemimpinan Bapak Jokowi. Mentor saya yang pertama adalah Bapak Cahyokumolo, ketua TKN di Pilpres yang pertama. Kemudian estafet kedua Bapak Erick Thohir. Silaturahmi masih terjalin. Jadi ketika BUMN bersama BK, pokoknya badan investasi ya, timnya Pak Bahlil itu mengadakan yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Jadi saya itu sudah punya yang namanya NIB ini ya.
terdaftar. Jadi resmi ya. Nah, di sini kalau yang tentang tarot tadi itu jasa ramal, kodenya itu yang bentar ya, saya baca dulu. Jadi ini bisa diklik di OOS. OOS itu di BKPM ini ya. Nah, ini kodenya adalah 96990. Nah, ini jadi jasa curhat, jasa personal, individu ya. Jadi kalau mau konsultasi pernikahan, spiritual, jasa pendampingan, nah seperti itu ya. Jadi kalau jasa peramalan itu bisa dikategorikan ada kode-kodenya dari nomor induk berusaha. Dan Pak CV Rara Pawang Hujan itu juga sudah terdaftar di HAKI ya, masih proses untuk sertifikat. Saya juga ini ya punya NPWP dan saya juga sudah terjun di dunia tambang. Saya handle di tambang itu dalam 1 tahun itu saya hanya kerja 6 bulan saat musim hujan. Itu pun tidak jadi pawang hujan aja, tapi ketika sungai surut karena tongkang batu bara harus melintas, itu saya harus panggil hujan. Jadi aktivitas yang saya lakukan ini resmi. Bahkan untuk penghasilan sendiri itu sampai ratusan juta. Jadi kalau untuk menolong korban, kalau yang bertanya dibayar berapa sih sama polisi? 0 gitu, gratis gitu. Saya kalau untuk acara-acara yang sosial saya tidak meminta. Bahkan kalau saya dikasih, saya pasti bagi-bagikan, entah ke orang yang keluarga korban, entah ke rekan-rekan media atau ke mana kayak gitu. Karena niat saya adalah ketika kamu sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan, itu harus ada ngunduh ing wong pakerti, pepatah Jawa. Berikanlah karma baik, maka kamu akan berbuah karma. Seperti itu. Ya ini ya, saya dapat rezeki resmi ya, secara bisnis. Orang kalau mau pakai jasa saya untuk IO, untuk event-event, itu kan sudah ada nih, ada jasa event, aktivitas kayak gitu. Dan ada pelayanan kesehatan tradisional. Jadi ketika ada yang, ya saya juga bisa mijit, saya juga cari sertifikatnya, tapi mungkin aktivitasnya saya nggak ini ya. Nah kalau saya untuk jual obat-obatan itu juga saya daftarkan juga ke BPOM. Jadi sertifikatnya semua tuh resmi. Oke, berarti bisa dikatakan Mbak kesana itu memang atas kemauan sendiri Mbak ya, bukan permintaan dari pihak polisian. Awalnya ketika 2 tahun yang lalu kan memang diminta, tapi untuk ngawal ketika tim forensik mau terjun, nah itu yang meminta adalah tim Mabes Polri. Ya tentu saja chat-chatnya masih saya simpan, ada yang juga sudah saya hapus ya. Nah untuk yang hari apa tuh ya, hari Rabu ya, hari Rabu itu saya datang sendiri nazar saya, karena sebelumnya saya sudah menerawang sosok Danu adalah terduga tersangka. Kalau sosok Danu terduga tersangka mau speak up, prarekonstruksi saya hadir. Seperti itu. Berarti sekarang sudah ketemu titik terang kah Mbak? Mungkin pas jadi gini, kan sudah fair play ya. Sebelumnya itu kan ketika korban meninggal itu almarhum Mama Nung Tuti ya mungkin bisa dibilang masih gelap ya. Karena kan waktu itu Yoris dipaksakan harus satu pengacara sama terduga tersangka Pak Yosep ya. Kalau sekarang kan sudah fair play. Dengan kedatangan saya ya, ketika tanggal 14 yang kedatangan kedua saya ketemu Kang Yoris dan saya ketemu waktu itu Danu
Dan Pak Kades, saya menyarankan supaya Danu itu punya pengacara gitu. Yoris juga harus punya pengacara. Waktu itu ramalan saya harus 2. Nah, kenapa kok harus 2? Karena kan Kang Yoris itu tidak di lokasi. Kalau Danu itu kan di lokasi. Tapi waktu itu mungkin karena perjalanan ya, memang harus 1 pengacara dulu dengan Pak Ahmad Taufan ya. Dan luar biasa sekali, Danu ini mendapatkan kemudahan pengacaranya tuh gratis. Pak Ahmad Taufan dari ETS Law. Seperjalanan waktu, Kang Yoris dipaksa harus 1 pengacara dengan terduga tersangka. Ya, Yoris sebagai anak yang waktu itu kan saya sampaikan ke Kang Yoris, Yoris, namanya ramalan itu bisa benar bisa tidak. Danu Mbak bilang harus jujur, tapi dia nggak berani jujur. Kalau Kang Yoris mau 1 pengacara dengan Papa, dengan Pak Yosep, silahkan. Tapi ramalan Mbak Rara, suatu saat Yoris akan memisahkan diri, seperti itu. Jadi waktu itu Kang Yoris merapat ke Pak Yosep, tidak lama Kang Yoris memisahkan diri. Akhirnya sekarang punya pengacara sendiri. Jadi bisa dibilang dengan petunjuk kartu tarot bisa berhasil. Gitu, bisa berhasil. Dan kan Pak Yosep sendiri menyatakan kalau dia itu datang ke TKP jam 7 lebih 15 ya. Tapi kan banyak orang yang mau speak up melihat saksi-saksi kalau Pak Yosep itu ada di lokasi jam 6. Bahkan ada yang melihat sampai jam 5, setengah 6 kayak gitu kan. Berarti intinya kedatangan sana juga bukan karena diminta ya Mbak ya, karena dari memang Mbak juga ingin membantu. Yes. Karena dari segi. Yes, kalau yang hari Rabu saya sendiri yang memang meniatkan ketika sosok yang saya ramal akan ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka, itu Danu ternyata benar terjadi, maka saya akan datang seperti itu. Kalau polisi hanya meminta terkait cuaca ya, karena saya sendiri mengawal saat HUT kepolisian itu kan juga ada saya. Saat Pak Jokowi hadir di GBK untuk upacara, nah itu kan sempat mau tes. Nah itu saya keluar dari mobil, doa bersama Brimob, polisi-polisi. Ya, atas izin Tuhan berhasil. Nah kayak yang barang bukti, nah itu memang Mbak menemukan juga ya, kayak golok itu? Itu kan saya pernah live streaming di konten saya. Jadi memang kalau orang-orang pada nanya, Mbak soal golok itu gimana sih? Saya udah pernah baca live streaming, elemennya air. Ada seseorang yang membawa terus dicemplungin. Nah, dicemplunginnya itu bisa sungai atau bisa septic tank, atau pokoknya elemennya itu sudah tidak ada di dalam rumah, sudah ada tapi di luar. Jadi elemennya itu air, bisa saja dibawa keluar, bisa dibuang ke sungai atau bisa juga dibuang ke septic tank, seperti itu. Tadinya memang polisi tidak menemukan barang bukti golok itu Mbak, atau bagaimana? Belum, polisi masih berusaha untuk mencari, tetapi katanya itu menemukan cutter, menemukan gunting, dan ada bagian pakaian dari korban apa bagaimana, juga ada sarung golok, terus katanya ada handphone atau apa itu ya, handphone apa sarung ya. Jadi kan jadi heboh juga tuh akhirnya dengan Mbak datang ke sana tuh. Ya, jadi gini, tak kenal maka tak sayang. Jadi pamornya Rara itu memang mungkin Tuhan itu kasih kebaikan. Dan saya juga sering berdoa ke leluhur kaki Semar ya. Jadi auranya itu membuat orang terpesona. Jadi justru baik ya, dengan bahasa Rara sudah datang, ya oknum-oknum yang nakal, entah dari aparat, entah dari pejabat-pejabat daerah setempat. Jadi yuk kita rasakan, karena korban ini anggaplah kalau bagaimana ibu kalian, bagaimana kalau adik kalian, bahkan polisi-polisi juga harus ngerasain kalau dia sekarang punya pangkat, bagaimana ketika sudah meninggal, terus anaknya, cucunya meninggal dan sesama polisi ternyata ada oknum yang nakal, itu kan perasaannya gimana gitu. Memang
saya sering terbawa suasana ya, karena buat saya ketika seseorang dapat ilmu tuh harus bermanfaat buat diri sendiri, keluarga, negara, alam semesta, bahkan orang yang udah meninggal. Jadi ketika saya membantu Mas Eril itu juga demi perdamaian Indonesia, karena banyak sekali orang-orang yang memberikan review buruk ke Sungai Ar. Padahal sosok Eril sendiri menyatakan saya yang salah, saya yang tidak pakai pelampung. Dan saya berdoa mudah-mudahan bukti soal Mas Eril nggak pakai pelampung tuh muncul sesuai dengan pesan dari almarhum Eril, pingin memberikan pembelajaran. Hai warga Indonesia, kalau sudah ada peringatan jangan menyerang, jangan terjun ke sungai ketika bad weather, seperti itu kan. Oke. Gitu membantu cukup merasa gimana Mbak? Memang akhirnya sedih ini kenapa juga sih Mbak melihat dengan proses pembunuhannya, kan Mbak angkat ingin membantu atau gimana gitu Mbak? Saya tidak mengenal korban saat hidup ya. Saya tidak mengenal korban saat hidup. Tetapi mata batin saya ini mengenal korban di saat meninggal. Dan buat saya manusia itu boleh curhat sama saya, roh juga boleh curhat sama saya. Gitu. Jadi kan saya tadi udah bilang Tuhan dan hantu itu, kalau Tuhan kan TUHAN ya, dia sempurna, baik, segala macam. Sedangkan hantu itu kan kebalikannya. Nah, manusia yang masih hidup aja sering melakukan kesalahan ya. Mungkin hantu juga ada salahnya. Kok dia sampai meninggal tuh mungkin dia pernah ada salah atau dia terzolimi atau apa, tapi kan berhak untuk didoakan juga dan berhak untuk dijadikan saya itu tempat curhat gitu ya. Saya menerima, intinya tuh itu. Karena ketika dapat gift, saya tadi udah bilang ada kalanya kita profesional membantu perusahaan pawang hujan, panggil hujan, perusahaan batubara atau perusahaan atau event-event konser musik atau event-event perusahaan baik swasta maupun pemerintah. Ada kalanya itu membantu orang yang terzolimi atau roh yang belum mendapatkan keadilan. Berharap dari kasus Subang ini apa dari Mbak Rara? Harapan saya adalah ayo ya kasusnya di kepolisian internal, ayo mulai ini ya, jangan sembrono lagi. Dalam artian ya saya tidak bilang kepolisian yang sembrono, tetapi kan K9 juga diturunkannya kan lama. Kejadiannya itu tanggal 18 kan kalau nggak salah, 2 minggu baru diturunkan. Jadi olah TKP, terus tanggal 18 kejadian itu kan tanggal 19 keluarga korban Pak Mulyana dan Pak Yosep itu kan masuk ke TKP. Masuk ke TKP alasannya itu sudah izin bersama polisi masuk ke dalam TKP, ada kucing. Tapi kan mereka tidak menggunakan sarung tangan. Nah, otomatis sempat kan kasus ini terhenti 2 tahun loh. Karena TKP itu katanya kotor, banyak sidik jari. Nah, itu kan sudah termasuk, kalau saya bilang Kapolresnya ya. Gimana sih Kapolresnya waktu itu Ibu AKBP Suryani? Saya sih berharapnya naik pangkat, tapi ya gimana itu Kapolri? Ada anak buahnya yang tidak bisa mengontrol. Harusnya kan ini ada pembunuhan, polis lain jangan dilanggar. Kalaupun polisi mau masuk harus pakai sarung tangan semua, seperti itu kan. Terus ini jangan masuk dulu. Kalau perkara kucing itu kan bisa pintu dibuka aja, terus dipancing makanan di luar ya kan. Nah, takutnya sekarang kan terduga tersangkanya adalah Pak Yosep. Takutnya justru masuk ke dalam ngambil sesuatu gitu loh. Nah, kita kan tidak pernah tahu. Gitu loh bahasa saya. Berarti semoga terungkap ya Mbak ya kasus. Nah, harapan saya tentu saja terungkap ya. Saya tidak tahu secara hukum, tapi saya juga punya pengacara sih. Ya kabarnya kalau tidak mau mengaku, asalkan kan ada 2 bukti DNA yang belum
teridentifikasi. Nah, saya juga prihatin karena apa? Semua saksi di TKP Subang itu kan seharusnya sudah dicek DNA-nya. Nah, ini kan Bu Mimin dan kedua anaknya itu kan termasuk saksi inti dari keluarganya Pak Yosep. Kok nggak dari 2 tahun yang lalu dicek DNA-nya itu? Kok baru sekarang ini kayak gitu kan? Nah, itu kan prihatin buat saya. Oke, sip. Terima kasih. Oke, terima kasih. Rest in love buat almarhum Eril dan rest in love buat Mama Nung Tuti, keadilan buat kedua korban, terus support Polda Jabar dan tim pengacara.